Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kembali lagi bersama saya Kak Hasbi dalam pembelajaran biologi. Masih semangat belajarnya? Mudah-mudahan Allah masih memberikan semangat dan motivasi untuk teman-teman semua. Ya, Insya Allah hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu tentang plantae atau kelompok tumbuhan. Ya, tumbuhan adalah salah satu ciptaan Allah yang begitu luar biasa, banyak jenisnya, bervariasi, dan tentunya banyak manfaatnya bagi kita semua. Siap untuk belajar? Mari kita buka dulu dengan basmalah dan doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Kita mulai dari ciri umum plantae. Ya. Plantae atau kelompok tumbuhan memiliki ciri umum dibandingkan dengan kingdom organisme lainnya. Ya. Yang pertama, ciri umum dari kelompok tumbuhan adalah dia bersifat eukaryotik atau selnya memiliki membran inti. Berbeda dengan organisme prokaryotik yang tidak punya membran inti seperti kelompok monera. Yang kedua, dia bersifat multiseluler. Ya, kelompok tumbuhan memiliki banyak sel yang menyusun tubuhnya, ya, walaupun memang ada beberapa kelompok tumbuhan yang bersifat uniseluler seperti alga atau ganggang, namun sekarang ganggang atau alga sudah dikelompokkan menjadi kingdom protista. Ya. Yang ketiga, kelompok tumbuhan memiliki dinding sel yang menyusun selnya. Ya. Inilah yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan, di mana sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan tumbuhan memiliki dinding sel. Selain dinding sel, tumbuhan juga memiliki organel kloroplas pada selnya. Ya. Kloroplas ini mengandung pigmen yang disebut klorofil yang berfungsi sangat berperan penting dalam proses fotosintesis. Karena tumbuhan bisa melaksanakan proses fotosintesis, maka tumbuhan juga bersifat autotrof, yaitu dia juga bisa menghasilkan makanan sendiri. Inilah yang membedakan antara tumbuhan dengan kelompok makhluk hidup lainnya. Setelah ciri umum, kita akan membahas tentang klasifikasi tumbuhan. Klasifikasi tumbuhan secara umum dikelompokkan dulu menjadi dua kelompok besar, yaitu Atracheophyta dan Tracheophyta. Ini dikelompokkan berdasarkan ada atau tidaknya jaringan pembuluh pada jaringannya, di mana Atracheophyta adalah kelompok tumbuhan yang tidak punya jaringan pembuluh. Contoh utamanya adalah kelompok lumut atau Bryophyta. Sedangkan kelompok yang kedua adalah Tracheophyta, yaitu tumbuhan yang memiliki jaringan pembuluh di dalam jaringan tubuhnya. Tracheophyta ada dua kelompok tumbuhan, yaitu Pteridophyta atau kelompok tumbuhan paku, dan satu lagi adalah Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Atracheophyta atau tumbuhan yang tak berpembuluh juga disebut sebagai tumbuhan talus, karena Bryophyta yang termasuk ke dalam Tracheophyta itu tidak bisa dibedakan organnya. Tumbuhan yang tidak bisa dibedakan antara daun, batang, dan akar itu disebut dengan tumbuhan talus. Sedangkan Pteridophyta dan Spermatophyta termasuk ke dalam tumbuhan kormus atau Cormophyta. Tumbuhan kormus adalah sebutan bagi tumbuhan yang sudah bisa dibedakan masing-masing organnya dengan jelas, yang mana akar, batang, dan daun. Mari kita pelajari lebih jauh tentang masing-masing kelompok jenis tumbuhan ini, ya. Yang pertama kita akan membahas tentang Bryophyta. Bryophyta atau tumbuhan lumut yang sebagaimana kita tadi sudah bahas, tumbuhan lumut ini belum memiliki jaringan pembuluh. Maka tumbuhan lumut ini menyerap air dan zat hara dengan cara difusi, ya, melalui akar palsu, karena tumbuhan lumut tadi kan belum bisa dibedakan antara masing-masing organnya. Maka akar yang dimilikinya pun bersifat akar palsu atau yang disebut dengan rhizoid, ya. Ciri lain dari tumbuhan lumut ini adalah dia hidup di tempat lembab, ya, dan bereproduksi melalui spora, ya. Dan inilah
pengelompokan dari tumbuhan lumut, ya. Tumbuhan lumut bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu lumut hati, ya, atau hepatise, ya. Yang kedua adalah lumut daun atau bryopsida, dan yang terakhir adalah lumut tanduk atau anteropsida. Ya. Tumbuhan lumut bisa melakukan metagenesis atau pergelingan keturunan, di mana fase sporofitnya lebih dominan dibandingkan fase gametofitnya lebih dominan daripada fase sporofitnya. Inilah yang membedakan antara tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Meskipun tumbuhan lumut dan tumbuhan paku dikelompokkan menjadi 2 kelompok yang berbeda, namun persamaan antara lumut dan paku adalah keduanya sama-sama bereproduksi melalui spora dan mengalami pergiliran keturunan. Namun yang membedakannya adalah fase dominan yang dialami oleh keduanya. Baik, kita lanjutkan ke Pteridophyta atau tumbuhan paku, ya. Tumbuhan paku tentunya adik-adik semua sebetulnya sering menemukannya ketika antum semua ada dalam perjalanan, misalkan ke pegunungan atau di perkebunan, ya. Karena tumbuhan paku ini sering ditemukan di tempat lembab dan bisa menempel di pepohonan, ya. Ciri utama dari tumbuhan paku adalah yang pertama, dia sudah termasuk ke tumbuhan kormus karena bisa dibedakan antara masing-masing organnya. Lalu ciri yang paling khas dari tumbuhan paku adalah daunnya yang melingkar atau menggulung ketika daunnya masih muda, ya. Jadi ketika daun tumbuhan paku masih muda, daunnya melingkar atau menggulung. Ya, selain itu tumbuhan paku juga memiliki 2 jenis daun, yaitu tropofil dan sporofil. Di mana tropofil itu adalah daun yang belum ada spora, sedangkan sporofil bisa adik-adik semua lihat adalah tumbuhan paku atau daun pada tumbuhan paku yang sudah dipenuhi oleh spora. Dan inilah yang menjadi ciri khas dari tumbuhan paku, di mana strukturnya memiliki indusium yang mengelilingi spora. Jadi sporanya itu tersusun secara sistematis. Nah, struktur dari spora pada tumbuhan paku itu disebut dengan sorus, ya. Pengelompokan tumbuhan paku bisa kita simpulkan dikelompokkan menjadi 4 kelompok, ya. Yaitu yang pertama adalah tumbuhan paku purba atau Psilophyta, ya, atau bisa nama lainnya Psilotine. Yang kedua adalah tumbuhan paku kawat, ya, atau yang bisa kita kenal, ya, yang kita kenal sebagai kelompok paku Lycopodine, ya, atau Lycopodophyta. Yang ketiga adalah tumbuhan paku ekor kuda. Nah, ini yang mungkin lebih berbeda, ya, paling berbeda dengan tumbuhan paku lain karena biasanya dia hanya berupa batang panjang saja, ya, seperti bambu kecil. Mungkin adik-adik pernah melihat, yaitu contohnya paku ekor kuda, ya. Paku ekor kuda atau Equisetum debil, ya, ini termasuk ke dalam tumbuhan paku Equisetine atau Sphenophyta. Dan yang terakhir ini yang sering kita temukan, yaitu tumbuhan paku sejati atau yang sering kita kenal adalah Pterophyta, ya. Selanjutnya, nah, itu tumbuhan paku, mudah-mudahan jelas, ya. Nah, inilah perbandingan. Selanjutnya kita akan melihat perbandingan antara tumbuhan paku dan tumbuhan lumut, ya. Lebih jauhnya itu tentang perbandingan pergiliran keturunannya, ya. Inilah yang menjadi perbedaan utama antara tumbuhan paku dan tumbuhan lumut, ya. Selain pergiliran keturunannya tadi kita sudah lihat bahwa tumbuhan paku dan tumbuhan lumut yang membedakannya adalah keberadaan jaringan pembuluh, di mana tumbuhan lumut tidak punya, sedangkan tumbuhan paku memiliki jaringan pembuluh, ya. Selain itu, yang membedakannya adalah fase
metagenesisnya. Walaupun sama-sama melalui spora dalam reproduksinya, namun tumbuhan lumut lebih dominan fase gametofitnya sedangkan tumbuhan paku lebih dominan pada fase sporofitnya. Sehingga bisa kita lihat kan tumbuhan paku itu bisa kita lihat dengan jelas tumbuhannya dipenuhi dengan spora. Makanya tumbuhannya lebih dominan pada fase sporofit, ya. Nah, pada tumbuhan lumut protonema, ya, protonema itu berkembang menjadi tumbuhan lumut, ya, sebagai fase gametofitnya, sehingga fase gametofitnya lebih dominan pada tumbuhan lumut. Sedangkan pada tumbuhan paku itu baru berkembang menjadi tumbuhan dewasa ketika dari perkembangan dari zigot, ya, sehingga tumbuhan paku itu lebih dominan pada fase sporofitnya, ya. Mudah-mudahan jelas ya perbandingan antara tumbuhan lumut dan paku. Yang terakhir kita akan membahas tentang tumbuhan berbiji atau spermatofita, ya. Spermatofita adalah tumbuhan berbiji yang kita kenal juga sebagai tumbuhan berbunga, ya, karena memiliki alat reproduksi umumnya berupa bunga, ya. Yang paling khas dari tumbuhan berbiji ini adalah dia memiliki habitus yang bervariasi. Habitus itu adalah berupa bentuk hidup, sebagaimana yang kita pernah lihat, ya, di alam ini tumbuhan berbiji itu begitu banyak ragamnya, ya, dari mulai berupa pohon, bardu, ya, lalu herba, dan banyak sekali bentuk hidupnya. Tumbuhan berbiji juga bereproduksi melalui proses fertilisasi atau pembuahan yang sebelumnya terjadi juga proses penyebukan atau polinasi. Spermatofita dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, ya. Gimnospermae atau yang dikenal juga sebagai divisi Pinophyta itu memiliki biji yang terbuka karena memang bakal bijinya itu tidak dilindungi oleh daun buah atau karpel, ya, sehingga juga disebut tumbuhan berbiji terbuka. Ciri utama gimnospermae juga alat reproduksinya belum memiliki bunga sejati, namun berupa struktur berupa strobilus yang mungkin adik-adik semua pernah lihat di tumbuhan pinus, ya. Kalau adik-adik lihat pernah melewati tumbuhan pinus, itu ada banyak strobilus yang menempel di pohonnya. Sedangkan kalau angiospermae atau juga disebut sebagai tumbuhan kelompok divisi Magnoliophyta adalah tumbuhan yang sudah memiliki bunga sejati dalam alat reproduksinya dan juga dia memiliki bakal biji yang tertutupi oleh karpel, ya. Untuk lebih membahas lebih jauh, mari kita simak masing-masing penjelasannya, ya. Yang pertama kita akan membahas dari gimnospermae. Gimnospermae, ya, dikenal sebagai tumbuhan berbiji terbuka karena bijinya tadi tidak ditutupi oleh daun buah, ya. Selain itu, ciri yang lain adalah gimnospermae memiliki habitus berupa pohon, ya, jadi tidak ada yang berupa herba, semuanya umumnya pohon dan memiliki akar tunggang dan kambium, ya. Gimnospermae juga mengalami pembuahan tunggal saja, berbeda dengan angiospermae. Kelompok gimnospermae dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok tumbuhan, ya, yaitu Cichadopsida, ya, yang memiliki bentuk seperti tumbuhan palem-paleman seperti sikas rumpi atau pakis haji. Yang kedua adalah Coniferopsida atau tumbuhan konifer seperti pinus, cemara, damar, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Genetopsida, contohnya Genetogenemon atau melinjo, ya, yang memiliki biji merah kuning gitu, yang seperti pernah adik-adik temukan di sayur asam mungkin, ya. Nah, itu bijinya terbuka. Dan yang terakhir adalah Ginkgopsida. Perbedaan antara keempatnya adalah perkembangan pada organnya, di mana Coniferopsida itu memiliki daun yang meruncing, sedangkan sampai dari Genetopsida dan Ginkgopsida itu memiliki daun yang melebar, ya. Dan kita lanjutkan ke Angiospermae. Kelompok tumbuhan Angiospermae memiliki ciri umum, yaitu bakal bijinya ditutupi oleh
karpel atau daun buah atau mungkin yang sering kita kenal sebagai daging buah ya, sehingga disebut juga sebagai tumbuhan berbiji tertutup ya. Selain itu, berbeda dengan Gymnospermae, tumbuhan Angiospermae atau Magnoliophyta ini juga sudah memiliki bunga sejati sebagai alat reproduksinya, dan dalam proses reproduksinya itu mengalami pembuahan ganda atau fertilisasi ganda ya. Apa itu fertilisasi ganda? Mungkin kita akan bahas di pembahasan selanjutnya ya. Ini adalah contoh dari bunga tumbuhan Angiospermae, di mana tumbuhan Angiospermae kebanyakan memiliki perhiasan bunga dan alat reproduksi ya, jantan dan betina ya. Selain itu, Angiospermae juga dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok tumbuhan monokotil ya, atau Monocotyledonae kelasnya, atau mungkin yang sering dikenal juga sebagai Liliopsida. Jadi persamaan antara Magnoliopsida ya, itu adalah dikotil, sedangkan Liliopsida itu adalah tumbuhan monokotil ya. Tumbuhan monokotil dan perbandingannya dengan tumbuhan dikotil bisa dilihat di gambar ini ya. Antara tumbuhan dikotil dan monokotil itu bisa dibandingkan berdasarkan jumlah kotiledonnya, tipe daun ya, tipe akar, lalu ada susunan dari jaringan pembuluhnya, dan pada jumlah perhiasan bunganya ya. Bisa dilihat pada slide ini, di mana monokotil itu kebanyakan memiliki daun yang sejajar petulangannya, sedangkan kalau dikotil itu menjari atau menyirip. Akar pada monokotil itu akar serabut, sedangkan pada akar tumbuhan dikotil itu berupa akar tunggang ya. Jaringan pembuluh pada dikotil itu tersusun, sedangkan jaringan pembuluh pada batang monokotil itu tersebar. Lalu pada perhiasan bunganya, ini menarik ya, karena pada Allah menciptakan ternyata kebanyakan tumbuhan monokotil atau Liliopsida itu mahkota bunganya kelipatan 3, sedangkan pada tumbuhan dikotil atau Magnoliopsida itu mahkota bunganya kelipatan 4 dan 5 ya. Baik, ini terakhir tentang Spermatophyta, yaitu tentang fertilisasi ganda atau cara reproduksinya. Berbeda dengan Gymnospermae, spora jantan ya, atau mikrospora yang dihasilkan oleh tangkai sari ya, atau serbuk yang kita kenal juga sebagai serbuk sari, itu memiliki dua inti, yaitu inti generatif dan inti vegetatif, di mana inti generatifnya juga punya dua lagi, ada inti generatif 1 dan inti generatif 2, di mana inti generatif 1 ini nanti akan membuahi sel ovum yang ada di ovulum itu, sehingga menghasilkan zigot ya, diploid ya. Sedangkan pada inti generatif 2 itu akan membuahi inti kandung lembaga sekunder ya, yang ada di tengah sel dari di bagian ovulum itu, sehingga karena inti kandung lembaga sekunder itu punya dua inti sehingga diploid, sedangkan inti generatif 2 itu haploid. Ketika fertilisasi itu menghasilkan endosperma yang bersifat triploid. Disebut sebagai pembuahan ganda karena terjadi 2 kali pembuahan seperti ini ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Baik, yang terakhir akan kita bahas adalah contoh soal ya. Ini adalah soal yang diambil dari soal UN 2017. Mari kita bahas bersama-sama ya. Soalnya seperti berikut ini ya. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut. Yang satu, ciri pertama adalah fase sporofit itu lebih dominan daripada fase gametofit. Ciri kedua adalah akarnya berupa rizoid. Ciri ketiga adalah daun mudanya menggulung ya. Ciri keempatnya adalah talus berupa filamen atau lembaran, dan ciri terakhir adalah menghasilkan biji. Pertanyaan utamanya adalah ciri dari kelompok tumbuhan Pteridophyta yang mana ya. Nah, ini sangat mudah karena tadi kita sudah bahas ya, bahwa untuk membahas atau mengerjakan soal ini ya, kita tinggal mengevaluasi saja satu persatu dari ciri tumbuhan yang disediakan ya. Seperti misalkan Pteridophyta itu kan jelas reproduksinya melalui spora, sehingga tentunya dia tidak menghasilkan biji ya.
Jadi poin ciri yang kelima bisa kita coret langsung, dan setiap opsi yang ada di pilihan yang ada ciri limanya ya tidak kita pilih ya. Lalu kita sudah tahu juga bahwa paku itu memiliki fase sporofit yang lebih dominan daripada fase gametofit gitu ya. Lalu kita cek saja apakah betul ya cirinya. Ya ternyata pada ciri yang disediakan pada soal tersebut itu benar ya, bahwa fase sporofit itu lebih dominan daripada fase gametofit. Ciri yang kedua itu salah, karena tumbuhan paku itu sudah memiliki akar sejati karena dia sudah berupa tumbuhan kormus. Akar berupa rhizoid itu adalah ciri dari tumbuhan lumut, bukan tumbuhan paku. Dan ciri yang ketiga, daun muda menggulung. Nah ini betul ya, karena ciri khas utama dari tumbuhan paku adalah memiliki daun muda yang menggulung ketika tumbuhan pakunya masih berupa tumbuhan muda ya. Sehingga ini sudah jelas ya, karena kalau tumbuhan ciri yang keempat itu sudah jelas, talus itu adalah ciri tumbuhan lumut bukan paku, karena tadi tumbuhan paku itu sudah berupa tumbuhan kormus. Sehingga bisa disimpulkan bahwa jawaban yang benar dari ciri tumbuhan paku adalah ciri yang pertama dan ciri yang ketiga. Apakah ada jawabannya? Kita cek. Oh ternyata ada ya, jawabannya adalah B, ciri 1 dan 2 ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembahasan plantae atau kelompok tumbuhan Kingdom Plantae pada hari ini kita selesai. Mudah-mudahan Allah memudahkan adik-adik semua untuk memahami ya pembelajaran hari ini dan bisa bermanfaat ilmunya ya. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kifaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Afwan kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.